Koalisi AS Israel loyo, NATO ogah-ogahan diajak perang, RI kian beringas di zona tempur Laut Merah. Sepertinya aliansi Amerika Serikat Israel mulai menemukan titik tersulitnya di tengah pertempuran Laut Merah, yang semakin ketat. Yang terbaru dilaporkan bahwa NATO terkesan ogah-ogahan membantu sekutu Biden tersebut. Amerika Serikat mengklaim jumlah negara yang bersedia bergabung ke dalam satuan tugas Satgas Maritim di Laut Merah cenderung stagnan. Dan aliansi yang dibangun AS ini dilaporkan cenderung rapuh. Sikap ogah-ogahan datang dari sejumlah negara termasuk dari anggota NATO. Sekutu terdekat AS mengklaim Washington menyatakan, kini sudah ada lebih dari 20 negara menyatakan setuju untuk bergabung dengan gugus tugas Angkatan Laut melawan Angkatan Bersenjata Yaman dan kelompok Ansarullah Houthi di Laut Merah. Saat ini ada lebih dari 20 negara yang mendaftar untuk berpartisipasi, klaim Sekretaris Pers Pentagon, Mayor Jenderal Pat Ryder dalam pengumuman. Kami akan mengizinkan negara-negara lain mengikuti kemampuan mereka berpartisipasi, kata dia. Ryder menyebut gugus tugas tersebut sebagai koalisi yang berkeinginan atas kehendak sendiri tanpa tekanan. Dia juga menambahkan kalau setiap negara yang bergabung akan berkontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Dan kini Madrid masih dalam zona abu-abu selama seminggu terakhir soal kepastian mereka bergabung atau tidak. Pada Desember lalu, para pejabat Spanyol sudah mengkonfirmasi dukungan untuk melindungi kapal-kapal terkait Israel yang transit di Laut Merah. Sementara itu Indonesia dilaporkan kian beringas di zona tempur Houthi. KRI Diponegoro 365 saat ini sedang melakukan pelayaran menuju Lebanon untuk menunaikan misi Satgas Multi Task Force. Saat melakukan pelayaran menuju Lebanon, rute yang dilalui KRI Diponegoro 365 melintasi perairan Teluk Aden dan melintasi Laut Merah. Perlu Anda ketahui jika Laut Merah yang dilintasi KRI Diponegoro 365 menjadi titik merah atau daerah rawan konflik. Baru-baru ini dan sampai saat ini, fregat Languedoc masih berada di lokasi tersebut dan menjaga kapal yang melintas. Itu artinya KRI Diponegoro 365 TNI AL dijaga fregat Languedoc FREMM. Kapal perang fregat Languedoc FREMM merupakan kapal perang canggih yang kemampuannya sangat luar biasa. Dan berikut penjelasan dari fregat Languedoc yang merupakan Aquitaine Class. Dikutip dari laman Sea Forces, kemampuan Aquitaine Class dikategorikan menjadi dua bagian. Dua bagian kemampuan Aquitaine Class, seperti kemampuan anti-submarine warfare dan kemampuan anti-air warfare, AAW. Dari dua kemampuan tersebut, yang membedakan adalah persenjataan Aquitaine Class. Menurut informasi, Aquitaine Class kemampuan ASW hanya memiliki rudal pertahanan udara Aster 15 dengan sistem peluncur vertikal SYLVERA 43 sebanyak 32 sel pada bagian depan. Itu diketahui jika sistem peluncur vertikal Aquitaine Class bisa diganti dengan jenis SYLVERA 70 yang bisa memuat 16 sel rudal MBDA MDCN Naval Cruise Missiles. Tak cukup di peluncur rudal vertikal, Aquitaine Class masih dilengkapi dengan meriam 76 mm Super Rapid Gun. Meriam Aquitaine Class bisa menjalani debut anti permukaan jarak sedang, anti udara terbatas, serta menyerang target-target darat di jarak tertentu. Selain meriam kelas berat, di dua sisi Aquitaine Class terdapat senjata penangkis serangan udara jenis Nexter Narwhal 20 Naval Weapon Station. Nexter Narwhal 20 Naval Weapon Station terdapat pada bagian belakang Aquitaine Class. Untuk memaksimalkan serangan permukaan jarak jauh, terdapat 4x2 tabung peluncur rudal anti kapal di Aquitaine Class yang bisa membawa MBDA MM40 Exocet Block 3 SSM. Misiles total ada 8 rudal anti kapal yang bisa dibawa di Aquitaine Class sebagai andalan serangan anti kapal jarak jauh. Tak cukup di situ saja, Aquitaine Class memiliki 2x3 peluncur torpedo di sisi kanan dan kiri, yang bisa melesatkan West Eurotop B515/3 atau Eurotop Mu-90 torpedos. Jika masih kurang, maka helikopter spesialisasi ASW yang bisa disimpan pada bagian hanggar dan helideck Aquitaine Class yang berada di buritan.
Tercatat, flight deck Aquitaine Class berukuran 26,5 x 18,5 meter dan hanggarnya berukuran 18 x 12,5 meter. Alhasil Aquitaine Class hanya bisa menyimpan satu unit helikopter kelas sedang yang berjenis NH-90 Cayman Panther Caracal.